penyelesaian SPDVLK. Apa tuh? Oh ya, sebelum ke sini Bapak jadi ingat sesuatu. Kemarin kan ada tugasin nggak sih kemarin? Tugasin ya? Yang minat. Ya oke. Ada akar X sama dengan negatif 1, ada akar X sama dengan negatif 4. Berapa X-nya? Akar X sama dengan negatif 1. Berapa X-nya? 1. 1. Akar itu, nih definisi akarnya sesungguhnya, ya, akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Jadi keluaran dari akar itu selalu positif. Keluaran dari akar itu selalu positif. Nggak ada keluaran akar itu negatif. Jadi kalau misalnya ada akar 4, berapa akar 4? 2. 2 bukan. Tapi akar 4 adalah 2. Akar 9, 3. Udah pasti angkanya. Bukan plus minus 3. Jelas ya? Akar keluarnya positif. Tapi Pak kok suka lihat plus minus sih? Dari mana itu Pak plus minus Pak? Nah, plus minus itu kalau kayak gini nih. X kuadrat sama dengan 4 misal. X-nya berapa? X-nya akar kan? Keluar plus minus. Nah, gitu. Jadi kalau dari kuadrat ke pengen cari X-nya, itu plus minus akar kan? Akar itu jawabannya positif 2, pasti 2 si akar ini nih. Tapi karena ada plus minus di depannya gitu. Nah, jadinya plus minus. Plus minus 2. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya kalian cuma nanyain akar 4 doang. Akar 4 berapa? 2 berarti. Nggak ada negatif 2, nggak ada. Akar 4 itu 2. Tapi kalau misalnya X kuadrat sama dengan 4, kalau misalnya X kuadrat sama dengan 4, X-nya itu baru plus minus 4. Jadi nanti X-nya plus minus 2. Paham sampai sini? Karena kalau X kuadrat sama dengan 4 itu, emang X yang memenuhinya adalah 2 dan negatif 2. Ya, X yang memenuhinya 2 dan negatif 2. Tapi kalau misalnya cuma nanyain akar 4 doang, kalau cuma nanyain akar 4 doang berarti jawabannya cuma 2. Min 2 nggak masuk. Kayak gitu. Soalnya ini bab mutlak yang Bapak lewat sih karena ya kayak gitu. Jadi akar itu keluarannya pasti positif. Jadi kalau misalnya ada soal akar X sama dengan negatif 1, akar X sama dengan negatif 4, nah ini apa? Tidak ada X yang memenuhi. Akar itu keluarnya pasti positif, nggak mungkin negatif. Karena akar itu keluarnya mutlak. Ya, ini tadi yang Bapak bilang. Ini definisi mutlak kalau pakai akar. Akar X kuadrat itu adalah mutlak X. Jadi hasil akar itu keluarnya nggak mungkin negatif. Ya. Sebenarnya jujur aja Bapak baru tahu hasil akar keluar negatif itu pas kuliah. Jadi selama SMA itu Bapak ngerasanya akar 4 ya plus minus 2 gitu. Tapi ternyata enggak. Akar 4 itu 2. Plus minus itu kalau soalnya kayak gini nih. X kuadrat sama 4 berarti X-nya plus minus 2. Oke. Ini tugas yang matematika minat kan? Jadi tuh yang tugasnya kemarin salah tuh. Ada kan tugas matematika minat yang akar X-nya negatif. Nah itu berarti nggak ada jawaban itu udah. Nggak ada jawaban. Bukan X1, bukan X16, bukan ya. Dia nggak ada jawaban. Kalau akar X keluarnya negatif. Akar itu harus positif. Cukup ya. Ini minat sih ini. Matematika minat. Sekarang kita kembali ke track. Hubungan diskriminan dengan penyelesaian SPDVLK. Nah, Bapak mau pakai soal-soal yang kemarin. Ya, soal-soal yang kemarin. Nomor 1. Oh ya, sebelum ke soal kemarin. Hubungan diskriminan. Diskriminan itu apa ya? Diskriminan itu adalah apa? Nilai pembeda. Perbedaan. Bukan.
Yang ada di rumus ABC. Iya, yang ada di rumus ABC. Apa rumusnya? B plus minus min 4AC. 4AC. B kuadrat min 4AC. 4AC. Ini diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Cuma kalau kita bilang B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC itu kan terlalu ribet dan panjang. Jadi dikasih nama diskriminan. Kemudian dikasih simbol D besar. Ya, D besar. Sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminan. Dengan penyelesaian SPD VLK. Apa itu SPD VLK? SPD VLK adalah Sistem persamaan dua variabel. ya, sistem persamaan dua variabel L-nya OK. linear, K-nya apa? Kuadrat. Kuadrat. Kemarin-kemarin tuh kita SPD VLK kan? Kemarin-kemarin tuh SPD VLK. Ih, Masya Allah. Kelihatan ya? Bentar-bentar. Bapak stop share dulu kalau gitu. Untung bukan yang macam-macam grupnya. Emang nggak ada sih. Nggak ada yang macam-macam. SPD VLK. Sistem persamaan apa tadi? Dua variabel linear kuadrat kayak gitu. Kemarin juga kita SPD VLK kan. Kayak misalnya contoh soal yang nomor 1. Y sama dengan 4X min 8. Ini linear. Habis itu Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini kuadrat. Gitu kan. Jadi ini SPD VLK ini. Linear dan kuadrat. Kemudian yang Bapak bahas yang ketiga ini ya. Yang Y sama dengan 2X min 9. Itu kan nomor 3 kan. Jadi Bapak lewatin 1. 2X min 9. Ya, sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, ini juga SPD VLK. Ya. Habis itu yang nomor 5, Bapak tulis di sini nomor 3 ya. Ini soal-soal yang udah kita bahas kemarin ya. Kalian buka lagi aja buku yang kemarin. Soal-soal yang udah kita bahas ini. Jadi Bapak mau bahas lagi di bab yang ini. Bab yang ini. X kuadrat min 2X. Ini nomor 5 nih. X kuadrat plus ya. X minnya min 2 sama dengan 0. Plus kan kalau nggak salah. Nah, ini juga sama kan? Ini kok pakai 0 sih? Ini. Gini ya. Ini linear kuadrat, ini linear kuadrat. Ini juga linear kuadrat ya. Yang bawah yang linear, yang atas yang kuadrat. Makanya ini linear kuadrat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 ya. Y sama dengan X plus 3, Y sama dengan X kuadrat min 4. Ini soal-soal yang kemarin. SPD VLK. Nah, diskriminan. Ternyata diskriminan itu bisa membentuk ciri khas dari SPD VLK kayak gitu. Si B kuadrat min 4AC ini bisa menentukan ciri khas dari SPD VLK ya, dari soal-soal ini. Oke, langsung aja deh karena ini soalnya udah kita bahas. Jadi pertemuan kali ini Bapak mau materi dulu yang agak banyak ya. Jadi mungkin akan sedikit pasif. Biasanya kan Bapak suka nanya. Tapi untuk materi ini biasanya kelihatannya bakal banyak ngomong. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung potong ya kalau misalnya nggak ngerti. Dan perlu fokus yang lumayan luar biasa. Gitu, ya. Bapak mau nyampein aja materinya. Ya, Bapak cuma mau nyampein aja materinya ya. Y sama dengan 4X8, Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini punya berapa HP? Yang nomor 1 punya berapa HP? Berapa? Lihat yang kemarin. 2, Pak. Punya 2 HP. Berapa aja HP-nya? 4,8 dan 2,0. 2,0. Yang nomor 2 nih yang 2X min 9 punya berapa HP? 2. Punya berapa penyelesaian? Enggak, yang 2X min 9 di kalian nomor 3 itu.
1, Pak. Satu penyelesaian. Berapa penyelesaiannya? 3 sama 3 sama min 3. Yang ketiga punya berapa HP? Di kalian nomor berapa tuh? 5? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada penyelesaian. Ya udah, kalau nggak ada, nggak usah dilanjutin lagi ya. Kemudian yang 4 punya berapa HP? 2. 2. Punya 2 penyelesaian. Yang ribet masalah itu kan? Iya. 1 plus akar 29 per 2 sama 7 plus akar 29 per 2. Habis itu 1 min ini ya sama 7 min. Nah, berarti 1 sama 4 itu sama karena mereka punya sama-sama punya 2 HP. Kayak gitu. Nah, sekarang karena 1 sama 4 punya 2 HP. Nah, sekarang gini. Bapak pakai aplikasi GeoGebra namanya. Dia bisa grafik kayak gitu. Menggambarkan grafik. Yang pertama ada grafik Y sama dengan 4x min 8 sama Y sama dengan x kuadrat min 2x. Bapak udah ketik sih tadi pas kelas sebelumnya. Ini ada 4x min 8 ya. Set. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi kalau 4x min 8 kan x-nya pangkat 1 linear. Kalau linear itu gambarnya garis. Nah, ini gambarnya ya. Dan dia nggak ada ujungnya kan terus gitu. Nggak ada ujungnya. Lanjut. Ini linear. Sekarang yang kuadrat. Y sama dengan x kuadrat min 2x. Ini gambarnya. Karena dia kuadrat, persamaan kuadrat, dia gambarnya jadi kurva. Yang linear bakal jadi garis, yang kuadrat bakal jadi kurva. Sekarang lihat apakah mereka ada titik potong? Dari gambar yang ini. Ada ya? Ada. Titik potongnya di sini. Nih, Bapak tandain. Sama di kayak gitu. Di A sama di B. Kalau kita lihat A ini tuh 2,0, yang B-nya 4,8. 2,0 sama 4,8 titik potongnya. Sekarang kita lihat. Dia punya 2 HP, 4,8 dan 2,0. Jadi sesuai ya. Kalau kita lihat dari gambar, titik potongnya juga 4,8. Nih, kelihatan ya. Dan itu 4,8 nih. Dan ini 2,0 kayak gitu. Ini A dan B. Jadi 2 HP itu menyatakan 2 titik potong. Ini titik potongnya. Dan solusinya 4,8 dan 2,0. Solusi dari penyelesaian persamaan itu merupakan titik potongnya. Dia punya 2 titik potong dan inilah titik potongnya kayak gitu. Nah, sekarang yang nomor 2. Mana tadi? 2x min 9. Ini ya. Kita bersihin dulu. Ya, ini kosong. 2x min 9 sama x kuadrat min 4x. 2x min 9 garis. X kuadrat min 4x-nya pasti kurva. Nah, mana titik potongnya? Di sini. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kayak gini, ini sih kayak titik potong kayak banyak banget ya, kayak ini semua titik potongnya. Padahal nggak kayak gitu harusnya. Ini kita tinggal memperbesar aja gitu. Perbesar gitu. Nah, ini kan tuh jadi renggang ya. Sebenarnya dia punya 1 titik potong. Di mana tadi jawabannya? 3 min 3 ya? Di sini harusnya. Nah, jadi perbesar gitu. Ini gara-gara keterbatasan aplikasinya aja ya. Jadi seolah-olah titik potongnya itu mulai dari situ ya, sampai sana enggak. Tapi ini kalau misalnya yang sebenarnya terjadi itu adalah mereka ini renggang, ada space gitu. Enggak benar-benar 1 garis. Mereka ini 2 garis gitu. Kalau perbesar, nah 2 garis kayak gini. Terus 2 garis gitu. Sampai akhirnya ada satu titik potong di 3,-3 kayak gitu. Cuman ya keterbatasan aplikasi aja. Jadi seolah-olah kayak enggak 1 gitu. Sebenarnya dia cuma hanya punya 1 titik potong di sini 3,-3. Nah, di sini di titik ini.
C. Kalau yang ininya enggak, ini sebenarnya ada spasi, cuma sangat kecil gitu ya, ada space, cuma sangat kecil gitu. Dan mereka itu benar-benar bertemu di sini, cuma satu titik, enggak lebih. Makanya di sini karena di gambarnya itu satu titik potong, jadi satu HP dan titik potongnya itu di 3,-3 kayak gitu. Habis itu kita lihat yang x kuadrat plus 2x nih. Nah, yang nomor 4 Bapak nggak bahas ya, karena ini sama kayak nomor 1 lah gambarnya gitu. Kalian cobain aja. Bisa gambarnya? Kalian cobain aja gambarin ini nanti pasti potong 2 titik kayak yang nomor 1. Persis kayak yang nomor 1 gambarnya. Nah, yang nomor 3 ini nggak ada HP. Berarti kalau digambarin kira-kira gimana? Ada yang bisa kira-kira? Kita bersihin dulu. Itu. Kalau Jadi ada renggang gitu, Pak. Jadi gak ada titik potongnya. kalau nggak ada titik potong itu gimana jadinya? Kira-kira? Jadi yang di situnya di sebelah kiri atas, terus di bawahnya ada Oh ya betul. di Kita lihat nih ya. Jadi yang satu di kiri atas, yang satu di bawahnya. Nih, ya sama dengan x kuadrat plus 2x. Ini gambarnya. Warna hijau ya, nggak apa-apa lah. Y sama dengan x kuadrat plus 2x. Kurva, obesnya satunya garis. Nah, garisnya ada di sini. X minnya min 2 kan. X min 2 sama dengan 0. Nah, ini gambar X min Y min 2 sama dengan 0. Bapak ketiknya X min Y min 2 sama dengan 0, tapi di sini dapatnya X min Y sama dengan 2. Ya sama aja kan, kalau min 2-nya pindah ke kanan kan X min Y sama dengan 2. Gitu. Jadi aplikasinya juga bisa ngitung. Nah, kalian silakan aja nih, mau diperbesar, mau diperkecil, sekecil apapun, nggak akan nemu. Perpotongannya nggak ada. Yang satu di sini, yang satu di sini. Cuek aja gitu ya. Makin ke sini gitu ya, kalau misalnya kalian nemu, makin sini ya makin jauh gitu. Kalian malah makin nggak akan makin nemu di mana. Kalau kalian lari ke sini juga malah lebih jauh lagi atas itu, malah lebih renggang lagi kan. Paling dekatnya itu ada di sini, dan yang paling dekatnya pun dia nggak motong, dia nggak punya titik potong kayak gitu. Nah, karena nggak ada titik potong, jadinya nggak ada HP. Jadi HP itu sangat menentukan. HP itu sama aja kayak titik potong ya. HP itu sama aja kayak titik potong kalau misalnya kita gambarin. Dan solusinya ini 4820 3-3 ini ada ini ya. Ini tuh tepat di titik potongnya gitu. Karena ada 2 titik potong, titik potongnya adalah ini. 1 titik potongnya adalah ini. Kayak gitu. Ngerti ya? Jadi HP menunjukkan titik potong, 2 titik potong, 1 titik potong, tidak ada titik potong. Dan ini menunjukkan 2 titik potong. Di mana titik potongnya? Di sini titik potongnya. 4,8 dan 2,0. 1 titik potong. Di mana titik potongnya? Di 3,-3 kayak gitu. Ya. Nah, berarti SPDVLK ini bakal ada 3 kondisi kan? Punya 2 HP, punya 1 HP, dan nggak ada HP. Paling maksimal tuh 2 titik potong. Nggak mungkin ada nggak mungkin ada 3 HP, itu nggak mungkin. Karena kalau misalnya persamaan kuadrat, ini kan bakal jadi persamaan kuadrat nih. Maksimal itu punya 2 solusi. Karena dia X kuadrat. Nggak mungkin X kuadrat punya 3 solusi, nggak mungkin. Maksimal punya 2 solusi. Gitu. Maksimal ya, berarti kan bisa punya 1 dan nggak punya gitu. Nah, sekarang Bapak mau bahas ke sini ya. Sekarang kita mulai dengan determinan. Berarti bakal ada 3 kondisi. Bapak mau pakai X kuadrat plus 2X nih ya. Kondisi pertama yang ini. Bukan, yang ini. Iko nggak ada sih. Ini kali ya. Aduh, sebentar. Oke, yang tengah ternyata. Pertama yang ini. Dia punya 2 titik potong kan? Di sini dan di sini. Nah, kita nggak tahu ini berapa
Ya harus dihitung pakai 1 nggak sih nih? Oh 1 ya, oke. 1,3 sama min 2,0. Ada garis ini, garis Y sama dengan X plus 2. Dia punya 2 titik potong. Ada yang punya 2 titik potong, ini namanya memotong. Ada yang punya 1 titik potong, ini 4X min 4-nya sama dengan 1, ini punya 1 titik potong di sini. Ada yang tidak punya titik potong, yang ini. Nah, jadi ada 3 kondisi. Ada yang memotong, ada ini namanya menyinggung, yang ini tidak memotong, tidak menyinggung, kayak gitu. Oke, jelas ya. 2 titik potong, 1 titik potong, tidak ada titik potong. Memotong, menyinggung, tidak memotong, tidak menyinggung. Oke, untuk yang tidak memotong, tidak menyinggung, kalian kasihnya kayak gitu. Nggak ada istilah lain. Bapak juga nggak tahu kenapa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang ini tuh namanya memotong karena dia punya 2 titik potong. Yang ini menyinggung karena dia punya 1 titik potong. Yang ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Kayak gitu. Nah, gambarannya tuh kayak gini. Meskipun emang bakal banyak banget garis-garis kan bakal banyak banget ya garis-garis. Enggak cuma yang kayak gini aja. Ini kan Bapak kasih yang gradiennya sama. Misalnya ada juga yang gradiennya enggak sama. Kayak misalnya kayak gini. Nah, ini memotong kayaknya. Atau misalnya ini Bapak ngarang-ngarang aja. Nah, kayak gini. Itu juga memotong kan? Di sini dan di sini. Di mana titik potongnya? Nah, kita harus hitung pakai persamaan biasa tuh ya yang kemarin Y sama dengan Y kayak gitu. Jadi bakal banyak banget kan garis-garis kayak gitu. Bakal banyak banget garis-garis yang memotong, bakal banyak banget garis-garis yang menyinggung. Enggak, banyak banget garis-garis yang memotong, beberapa garis menyinggung kayak gitu. Dan bakal banyak banget garis-garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung tuh banyak banget. Kayak gitu ya. Oke. Kita langsung aja deh. Nah, ternyata memotong, menyinggung, sama tidak memotong dan tidak menyinggung itu ada hubungannya dengan D. Gitu. Ini ada hubungannya dengan D. B kuadrat min 4 AC. Kita lihat, Bapak contohin yang nomor 1. Yang nomor 1 ngerjainnya ini kan, kita kemarin ngerjainnya pakai pemfaktoran ya. Cuma sekarang Bapak mau ngerjainnya pakai rumus ABC. Gitu, pakai rumus ABC. Rumus ABC itu sakti banget. Y sama dengan Y. Yang sebelah sana X kuadrat min 2X, dan sebelah sini 4X min 8. Ini udah dibahas ya. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita lihat D-nya. Kan kalau misalnya kita mau ngelihat D, ini kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 8. Oke? Lanjutkan nih. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 6. A-nya 1, C-nya 8. 36 dikuadratin. Min 6 dikuadratin 36. 4 kali 8, 32. Kali 1 ya udah 32. 36 dikurangi 32, 4. Tuh. Sekarang lihat yang nomor 2. 2X min 9, 4X kuadrat min 4X. Y sama dengan Y, X kuadrat min 4X sama dengan 2X min 9. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. Gitu. Jadi D-nya B kuadrat min 4AC min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali. Oh, yang ini sama yang ini cuma beda 8 sama 9 doang ya. Coba beda plus 8 sama plus 9 doang. Oke, kita lihat.
36 min 4 kali 9 36. Oke. 0. Yang ini D-nya 0. Yang sebelumnya D-nya 4. Yang nomor 3. Ini harus diubah dulu nih. Y sama dengan X min 2 ya. Bapak mindahin min Y-nya doang. X kuadrat plus 2X. Y sama dengan X min 2. Jadi Y sama dengan Y. X kuadrat plus 2X. X min 2. X kuadrat min X plus 2. Sama dengan 0. Cari D-nya. A-nya 1, B-nya minus 1, C-nya 2. D, B kuadrat min 4AC. Min 1 kuadrat, min 4 kali 1 kali 2. Min 1 kuadrat 1. Min 4, min 8. Minus 7. Kemarin kan ingat gak? Kita pas ngitung yang soal ini nih, akar negatif 7 kan, jadi nggak ada solusi kan. Kayak gitu. Nah, yang nomor 1 D-nya sama dengan 4, yang nomor 2 D-nya sama dengan 0, yang nomor 3 D-nya sama dengan negatif 7. Bapak contohin aja yang nomor 2 ya. Bapak contohin yang nomor 2, yang D-nya sama dengan 0. Rumus ABC itu kan kayak gini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, D ya, per 2A. Oke. Bisa Bapak tulis kayak gitu kan? B kuadrat min 4AC, nama panggilannya D. Sama dengan nih, min B plus minus akar 0. Buat yang nomor 2. Buat yang nomor 2 D-nya kan 0. Bapak nggak mau masukin B sama A misalnya. Bapak cuma masukin D-nya aja. D-nya 0 per 2A. Akar 0 berapa akar 0? 0. Jadi min B plus minus 0 per 2A. Ini artinya min B plus 0 per 2A. Min B min 0 per 2A. Min B ditambah 0. Min B per 2A. Min B dikurangi 0. Min B juga. Kayak gitu. Nah makanya X1 sama X2 sama-sama min B per 2A. Nilainya pasti sama. Makanya dia punya satu doang HP-nya. Nah tapi kalau misalnya 4, kalian masukin ke sini 4. Misalnya. Kalian masukin ke sini 4. Akar 4, 2. Bisa plus 2, bisa minus 2. Nah, min B plus 2 sama min B min 2 itu angkanya beda apa sama? Beda. Yang satu ditambah 2, yang satu dikurangi 2. Jadi karena angkanya beda, ya oke, ini X1, ini X2 gitu. Jadi ada 2. Nah, kayak gitu ya. Makanya kalau ada 2 jadinya 2 HP dan 2 titik potong, makanya jadinya memotong. Nah, berarti gimana? Kalau misalnya D sama dengan 0, dia punya 1 HP. Terus yang D sama dengan 4, punya 2 HP kan? Yang D sama dengan 4, dia punya 2 HP. Yang D sama dengan negatif 7, karena yang ininya D-nya negatif, akar negatif kan kita nggak bisa hitung berapa, nggak ada jawabannya. Jadi punya 0 HP, bukan punya 0 HP, apa ya? Tidak punya HP. Tidak ada HP. Nah, kalian bisa memperumum ini nggak? Ketika D sama dengan 0 punya 1 HP. Ketika D-nya negatif 7 nggak punya HP. Sebenarnya bukan D sama dengan negatif 7 aja yang nggak punya HP. Apa? Ketika D-nya Kurang dari 0. kurang dari 0, betul. Yang ini juga sama, punya 2 HP itu sebenarnya nggak cuma D sama dengan 4 aja. Buktinya yang nomor 4 punya 2 HP, dia D-nya akar 29, bener nggak? Dia D-nya akar 29, punya 2 HP juga. Berarti kesimpulannya yang punya 2 HP itu ketika apa? D-nya Lebih dari 0. lebih dari 0. Yang ini D-nya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, berarti, oke, perhatikan ya. Nih, kalian mau nangkep, mau enggak tentang penjelasan yang ini, it's okay ya, nggak apa-apa. Yang nangkep bagus, yang nggak nangkep nggak apa-apa.
Tapi yang ini harus nangkap semuanya nih. Berarti ya, kalau punya 2 HP, berarti punya 2 titik potong. Kalau punya 2 titik potong, berarti dia memotong. Kalau memotong, ciri khasnya adalah apa tadi? D lebih dari Lebih dari 0. 0. Nah, itu yang mau kita ambil ya. Oh, kalau punya 2 HP, berarti punya 2 titik potong. Kalau 2 titik potong, kalian lihat aja gambarnya. Oh, 2 titik potong berarti dia memotong. Kalau memotong, berarti D-nya lebih dari 0. Punya 1 titik potong, menyinggung, punya 1 solusi, artinya D-nya sama dengan 0. Ya, punya 1 HP, D sama dengan 0. Punya 2 HP, D lebih dari 0. Nggak ada HP, dia nggak punya HP. Berarti nggak punya titik potong. Artinya D kurang dari 0. Nah, kondisi ini yang mau Bapak ambil. Ya, yang mau kita ambil tuh kondisi ini. 1 HP, 2 titik potong artinya memotong, itu D lebih dari 0. 1 titik potong artinya menyinggung, kondisinya ketika D sama dengan 0. Nggak ada titik potong, artinya ya nggak motong, nggak nyinggung. Ya itu. Artinya D kurang dari 0. Seperti itu ya. Oke. Dah. Segitu dulu. Ada pertanyaan? Jadi ini boleh kalian hafalin juga boleh. Hafalin aja. Kalau memotong artinya D lebih dari 0. Menyinggung artinya D sama dengan 0. Nggak motong dan nggak nyinggung, D kurang dari 0. Tapi kalau Bapak bayangin aja kalau misalnya memotong berarti dia memotong itu 2 titik. Kalau 2 titik berarti 2 solusi, D lebih dari 0 dong. Kalau menyinggung 1 titik berarti 1 solusi, D sama dengan 0 kayak gitu. Ya, jadi ini ada hafal sedikit. Dah? Ini materinya. Jadi sekarang kita coba ke contoh soalnya ya. Dan ini tuh materi ini tuh sering keluar di UTBK. Kayak setiap tahun tuh selalu ada deh tentang memotong, menyinggung sama tidak memotong dan tidak menyinggung itu kayak ada terus. Tapi karena ini yang dibahasnya di kelas 10, UTBK kan kelas 12 ya. Kadang kelas 12 kalau misalnya dikasih tahu, jadi materi kelas 10, enggak apa persen kita nggak pernah belajar kayak gitu. Padahal mah ya, emang banyak yang aneh sih ya kadang-kadang. Ya, bahwa juga mewajarkan. Ini materinya kelas 10 gitu dan UTBK kita belajar kelas 12. Jadi kita ngulang lagi sedikit. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soalnya berupa tabel aja, tabel. Bapak mau bikin tabel ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan bertanya. Mau tanya Bapak, tapi bingung nanya apa. Oke. Persamaan kuadrat sekutu. Persamaan kuadrat sekutu itu apa? Persamaan kuadrat sekutu itu ini nih. Nih, ini nih. Ini PK sekutu. Jadi PK sekutu itu gabungan dari yang linear sama kuadrat kita gabungin. Persamaan kuadrat sekutu itu hasil dari Y sama dengan Y ya. Hasil dari Y sama dengan Y kan persamaan kuadrat juga yang sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadrat sekutu, oke? Ini PK sekutu nih. Mana lagi? Ini PK sekutu. Gitu. Bakal kasih 4 persamaan. Tapi seperti biasa ya, persamaan yang pertama Bapak yang kerjain. Contoh. Yang ini diskriminan atau D. Yang ini tanda D
dia lebih dari 0, kurang dari 0, apa sama dengan 0. Kayak gitu. Ada 3 kondisi ya. Habis itu banyak penyelesaian. Terus yang terakhir, kedudukan garis terhadap kurva. Aduh, kok nurun? Y sama dengan 2x kuadrat min 2. Jangan pakai sama dengan 0 dong. Y sama dengan 900 plus 25x. 100x min x kuadrat. Oke, jadi ini kita lihat ya kedudukan diskriminan terhadap SPDVLK. Ingat nih Bapak ulang lagi deh. Kalau misalnya D-nya lebih dari 0, artinya dia memotong dan dia punya 2 penyelesaian. D sama dengan 0, artinya dia akan menyinggung dan dia akan punya 1 penyelesaian. D kurang dari 0, artinya dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Dia nggak punya titik potong, ya nggak punya penyelesaian. Intinya itu. Sekarang kita cobain. Yang nomor 1 Bapak dulu. Y sama dengan X plus 4, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Jadi ini nggak masalah kalau misalnya kalian nggak begitu nangkep tentang penjelasan Bapak yang tadi, nggak masalah. Ini pokoknya sesuatu yang baru. Yang penting ya ininya nangkep nih. D lebih dari 0, motong 2 penyelesaian. D sama dengan 0, nyinggung 1 penyelesaian. Gitu ya. Yang penting itunya nangkep. Nah, ini PK sekutu. PK sekutu itu dapat dari Y sama dengan Y. Kita lihat Y sama dengan Y-nya. Yang sebelah kiri kan taruh yang kuadrat ya. X kuadrat plus 2X min 8. Yang sebelah kanannya X plus 4. Oke. X kuadrat pindah-pindahin ke kiri kan. X kuadrat 2X dikurangi X. 1X. Min 8, min 4, min 12. Sama dengan 0. Oke. Ini PK sekutunya. Udah. Tulis di situ. X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Dah. Beres. Sekarang diskriminan. Oke. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, di sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 12. Kalau kalian udah lancar, nggak usah pakai gini-gini, nggak apa-apa. Langsung aja. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 1, A-nya 1, C-nya minus 12, ya kan? B-nya 1, A-nya 1, C-nya minus 12. 1 kuadrat 1. Min 4 kali 1 kali min 12. Plus 48. 1 tambah 48. 49. Tulis ini 49. Tanda D, oke. Kita lihat D-nya 49, berarti tandanya apa? D Lebih besar. Oke, lebih dari 0. 0. Gitu. Jadi nanti di tanda D ini bakal ada bisa aja ada 3 kemungkinan jawaban ya. Bisa D lebih dari 0, bisa D kurang dari 0, bisa D sama dengan 0. Kalian tinggal lihat D-nya berapa. Karena D-nya 49, berarti dia positif dong. D lebih dari 0. Nah, kalau D lebih dari 0, banyak penyelesaian ada berapa? 2. 2. Tulis di sini, 2. Kedudukan garis terhadap kurva kalau punya 2 penyelesaian berarti dia punya 2 titik potong. Memotong. Memotong. Tulis di sini. Memotong. Nah, udah deh kayak gitu. Oke. Nah, silakan kerjaan yang 2, 3, 4-nya. Kerjaan ya. Kalau ada yang mentok atau bertanya boleh.
Jadi ini Bapak harap sama tabel kayak gini kalian bisa hafal lah ya gitu ya. Ketika motong, ketika nyinggung, ketika tidak motong, tidak nyinggung. Hmm. Astagfirullah, salah lagi. Hmm. Soal ini tuh tadi Bapak udah bilang ya, paling sering keluar di UTBK kayak nggak pernah absen gitu. Tiap tahun tuh pasti ada 1 soal, 2 soal kayak gitu. Tapi kalau UTBK lebih lagi. Ini kan kayak garis sama kurva, garis sama kurva. Kalau UTBK tuh bisa garis sama lingkaran, kurva sama kurva misalnya. Atau apa gitu. Cuma ya nanti juga inilah kelas 12-nya. Cuma kadang kelas 12 kayak nggak pernah belajar ini gitu. Padahal ya udah pas kelas 10 cuma emang lupa aja. Tapi biasanya kalau lupa sama belum belajar itu beda. Kalau lupa pas diingetin, oh iya yang ini gitu biasanya. Tapi kalau misalnya belum belajar, udah tuh. Iya, susah.
Nggak susah sih, lama. Ada yang mau tanya-tanya ya? Udah ditulis kan? Bapak tutup ya. Udah? Astagfirullahaladzim. Besok ini lagi ya. Udah belum?
Udah, Pak. Oke. Langsung aja ya. Ini Bapak nggak bahas ya. Oke. Bilkis udah Bilkis? Udah, Pak. Oke. Seren udah Seren? Lagi mau nomor 4, Pak. Game nomor 4 ya. Oke. Itu nomor 2, nomor 3 udah ya. Siapa lagi? Yang Siti Mariam udah. Udah, Pak. Oke. Oke lah. Langsung aja ya. Coba Bapak nggak bahas ya. Langsung jawabannya aja. Yang nomor 2, PK sekutunya berapa? X kuadrat? Min 2x tambah 1 Sama Dengan Plus 0. 1 sama dengan 0. Diskriminannya? 0 0. Ya benar, 0. Tanda D-nya? D sama 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 dengan dengan 0. Jelas ya. Banyak penyelesaiannya berapa? 1. 1. Ininya? Menyinggung. Menyinggung. Berarti kalau misalnya digambar, kira-kira kayak gini nih. Set, set gitu ya. Cuma 1 titik gitu ya. Cuma 1 titik. Lihat ya. Bapak punya jokes sedikit. Kalau gini kan garis menyinggung kurva gitu kan kalau kita bacanya. Garis menyinggung kurva. Coba kita point of view-nya dari kurva. Berarti kalau kita berangkatnya dari kurva gimana? Kurva tersinggung garis. Jadi kurva tersinggung garis. Jahat banget garisnya ya. Oke, itu candaan doang. Lucu nggak sih? Lucu ya? Lucu, Pak, lucu. Oke. Yang nomor ini berapa ininya? 2x kuadrat. 2x kuadrat plus 4x plus 4x tambah 3. Tambah 3. Tambah 3 Iya, gitu? tambah 3. Oh iya Iya. bener. Iya, Pak. Iya. Sama dengan 0. D-nya berapa? Negatif 8. Negatif 8. Iya, betul. Berarti D-nya Kurang kurang dari 0. Negatif. Banyak penyelesaian? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bukan 0 ya, jangan 0. Tidak ada. Kedudukan garis terhadap kurva? Tidak memotong. Tidak menyinggung. Tidak memotong. Dan tidak menyinggung. Kalian nulisnya yang rapi ya? Aduh, memotong menyinggung sama aja lagi. Ini dokternya juga pusing. Ini memotong menyinggung. Memotong dan tidak menyinggung. Yang terakhir. X kuadrat. Min 75x tambah Min 900 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berapa D-nya? 1975. Bukan. Berapa D-nya? Ada salah ngitung tuh. 2025 Oke, 2025. Salah ngitung di mana tuh ya? di 5 Hati-hati. kurangi Ya. 3. Oke, hati-hati. Tapi emang mau 2025, mau 1975, D-nya tetap lebih dari 0. banyak penyelesaiannya. 2. 2. 2. Kedudukannya? Memotong. Kayak gitu. Berarti kalau ya jadi kalau harus hafal D sama dengan 0 itu menyinggung, kurang dari 0 itu nggak motong, nggak nyinggung, lebih dari 0 itu memotong. Jadi yang menyinggung itu spesial ya sebenarnya. Buat yang menyinggung itu spesial. Harus pas 0. Kalau bilang-bilang positif banyak kan, bisa 49, bisa 2025, bisa 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Begitu juga dengan yang negatif, banyak banget ya. Min 8, min 7, min 6, min 5, minus 1000, banyak. Tapi kalau 0, ya 0. Harus ngepas 0. Kayak gitu. Itu menyinggung. Gitu. Dah, bahasa apa lagi ya? Udah beres sih sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang mudah tersinggung, berarti D-nya sama dengan 0 itu. Enggak sih, enggak gitu juga ya. Tidak bisa dijadiin ke kehidupan sehari-hari.
Let's go. Kita ke contoh soal. Contoh soal kayak gimana? Contoh soalnya kayak gini. Masih ada waktu ya? 20 menit. Biasanya habis. Bukan habis sih, tadi mah masuknya telat. Kalian kalau misalnya nih, wali kelasnya lupa nggak ngasih link, siapa? Pak Irfan ya? Iya, Iya, Pak. Ya. Tapi Pak Irfan mah nggak pernah lupa ya? Ingat terus. Insya Allah. Misalnya. Kalau misalnya wali kelasnya nanti lupa, ini namanya juga manusia ya. Tapi bagusnya sih ya nggak lupa. Kalau misalnya nanti lupa Pak Irfannya ngasih link Zoom, kalian tanya sama, pasti kan udah nanya kan, Pak link Zoom-nya mana? Terus itu nggak balas-balas. Ya berarti harus tanya ke yang lain dong. Misal boleh tanya ke kelas lain. Kalau misalnya ke IPA 3 boleh ke IPA 3, ke Zena misalnya. Boleh ke Zena minta link Zoom hari ini mana gitu. Karena belum dapat nih link Zoom-nya nih, udah jam 8 lewat misalnya. Cari ke kelas lain ya, jangan diam aja nungguin balasan, jangan. Oke, tadi tuh telat gara-gara gitu. Mana ini? Belum ada linknya Pak, Masya Allah. Sebenarnya Bapak sih ya, IPA 3 udah berapa kali lupa gitu ya. Kalau udah berapa kali lupa, tapi ya anak-anaknya nge-backup. Ya alhamdulillah bagus-bagus. Tadi tuh IPA 1 kayaknya baru hari ini lupa. Bu siapa sih IPA 1? Bu Putri ya. Lupa. Abis itu udah aja. Bapak nungguin mana ini anak-anaknya. Jadinya telat. Ya sama dengan 2x min 5. Kalau misalnya link Zoom-nya nggak ada aja, atau misalnya udah ngumpul di Zoom nih, tapi gurunya kok nggak masuk-masuk. Kalau misalnya tadi Bilkis bagus tuh ya, itu Bapak baru mau masuk. Iniin. Tapi kadang checklist 1. Telepon. Plus 6x plus 3. Nah, ini gimana nih? Nah, ini sebenarnya soal yang sesungguhnya ya. Dari sebab ini. Tentukan batas-batas nilai A. Agar garis itu memotong parabola. Parabola itu kurva parabola sama aja ya. Kurva sama parabola sama aja. Kalian punya parabola TV di rumah? Parabola itu bentuknya kayak gini kan? Set gitu. Nah, itu kurva kan? Sama aja. Parabola, kurva itu pasti persamaan kuadrat. Ada yang masih asing dengan bahasanya. Di 2 titik berlainan. Ini 6 ya. 6 sama B suka kegocek. Ini juga 6. Enggak ada huruf B. Udah 3 aja dulu. Tentukan nilai A agar garis itu menyinggung parabola. Yang nomor 2 juga sama, menyinggung parabola. Yang nomor 3 memotong parabola di 2 titik berlainan. Oh ya, kalian bisa satu nomor 3. Di 2 titik berlainan, memotong. Lagian udah ada bahasanya kok di sini ya, memotong. Nah, kayak gimana nih? Kita cobain. Udah 1, 2, 3 nih susah nih kalau Bapak bikin soal. Bikin soal gimana ini? Tentukan nilai A agar dapat garis y pada 3x plus A menyinggung parabola y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke, kita mulai ya.
Yang nomor 1. Nanti kalian kerjain nomor 2. Bapak 1 sama 3. Oke, di sini ada kalimat menyinggung. Ini tahapannya persis kayak tabel ini. Persis kayak tabel ini. Kalian cari PK sekutunya, kemudian kalian tentukan diskriminannya. Tentukan diskriminan sama tanda diskriminannya sekaligus. Kalau misalnya menyinggung, berarti D sama dengan 0. Kan? Kayak gini ya, gini. Pertama, kita bikin PK sekutunya. Persamaan kuadrat sekutu. Bikin Y sama dengan Y dulu. Yang sebelah kiri yang kuadrat kan, X kuadrat min 2X min 8. Yang kanan 3X plus A. Dibikin sama dengan 0 kan? X kuadrat min 2X min 3X min 8 min A sama dengan 0. Oke. Jadi X kuadrat min 2X min 3X min 5X min 8 min A. Min 8 min A nggak bisa diapa-apain itu kan? Sama dengan 0. X kuadrat min 5X min 8 min A sama dengan 0. Itu nggak bisa diapa-apain. Menyinggung parabola itu. Nah, sekarang tentuin dulu ABC-nya deh. Ya, tentuin dulu ABC-nya. Ini kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif Min 5. 5. C-nya berapa? Negatif Min 8 8. min 8. Iya, min 8 min A. Jadi C-nya ini ya, sepaket ini semuanya. Ambil. Min 8 min A. Kayak gitu. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya min 8 min A. Dah. Sekarang kita tinggal ke D. Susah banget sih scroll. Aduh, scroll. Woi. Udahlah. Karena di sini kalimatnya menyinggung artinya D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Masukin. B kuadrat min 5 kuadrat min 4. A-nya 1. C-nya min 8 min A. Sama dengan 0. Min 5 dikuadratin. Oke, 25. Min 4 kali 1. Biar nggak ribet ya. Min 4 kali 1 kan min 4 aja gitu. Jadi dikali min 8 min A. Nah, sekarang kali pelang ya, kali distributif. Min 4 kali min 8 plus 32. Min 4 dikali min A plus 4A. 4A sama dengan 0. 0. Berarti 25 tambah 32, 57. 57. Ditambah 4A sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan 4A sama dengan negatif 57. A sama dengan negatif 57 per 4. 4. Udah. Beres ketemu A-nya. Kayak gitu. Ya, jadi ketika kalian menyinggung D sama dengan 0, kerjain deh. Udah nemu. Kayak gitu. Jadi ketika A-nya sama dengan negatif 57 per 4, ini akan menyinggung Y sama dengan, lah kok, oh ini ya, 3X plus A, ini akan menyinggung X kuadrat min 2X min 8. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Silakan kalian kerjain nomor 2. Nanti nomor 3 Bapak deh, karena nomor 3 memotong dia. Ya, kerja nomor 2. Kalau misalnya nomor 2 udah beres, cobain nomor 3 gimana tuh, ya kalau udah beres. Ya Bapak mau iseng-iseng gambar dulu. Enggak gambar sih, ini tinggal masukin doang. Coba Y X kuadrat min 2X min 8. Mana? Oh gini, gede juga.
Katanya Y sama dengan 3X. A-nya min 57/4. Apakah dia menyinggung? Oh iya betul. Menyinggung ya. Di sini. Kalau gambarnya kayak gini tuh menyinggung. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya gambarnya. Cuma satu titik ngelewatinnya. Tentukan nilai A agar garis Y sama dengan 2X min 5 menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat plus 6X plus 3. AX kuadrat plus 6X plus 3-nya, A-nya ada di persamaan kuadratnya ya. Gimana tuh? Kita sampai 11.20 ya, 9 menit lagi. Oke ya, nomor 3. Udah? Ada yang udah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Oke. Ambilnya udah. Yang lainnya gimana? Bapak ada kekhawatiran nggak muat waktunya? Bilkis sudah? Alia? Tadi, Pak. Oke. Nggak tahu ya. Oh, yang udah coba kerjaan nomor 3. Secara udah. Sudah, Pak. Ah. Oke, Bapak bahas ya. Sisa 7 menit. Yang nomor 2. Bapak bahas. Jawabannya apa? 1/2. 1/2. 1/2. Oke, 1/2. Ada jawaban lain nggak? Sama ya. 1/2. 4X. Ya gitu. Bapak belum hitung sih. Oke, kita hitung aja ya. Ini soalnya nggak bisa dilihat dapat jawabannya. Harus benar-benar ada tinta yang turun. Y sama dengan Y. Nah, kita bikin PK sekutunya dulu. X kuadrat min AX plus 6. Salah lagi. AX kuadrat plus 6X plus 3. Nanti ya, kalau salah lihat soal itu udah salah aja semuanya terus. X kuadrat plus 6X plus 3 sama dengan 2X min 5 ya. Oke, kita lihat. Oh iya benar. AX kuadrat plus 6 dikurangi 2. Oh ini jauh lebih enak sebenarnya. Dibanding yang nomor 1. 4X, 3 ditambah 5, 8. Sama dengan 0.
Udah dapat. Kemudian A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Jelas ya, A-nya ya A, B-nya 4, C-nya 8. Masukin. Di situ clue-nya apa? Oh, menyinggung. Menyinggung. Jadi D sama dengan 0. Oh, terus nih, menyinggung. Jadi D sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya 4 kuadrat min 4. A-nya A. C-nya 8. Sama dengan 0. 4 kuadrat 16 min 4 kali 8 32. Berarti 32 A sama dengan 0. 32-nya ke kanan sama dengan 16. Berarti A-nya 16 per 32. Oke, bisa semua ya. Sederhanain. Bagi 16, bagi 16. Dapat 1 per 2. Jadi yang paling sederhananya ya, 1 per 2. Seperti itu. Nomor 3, gak usah deh, gak usah maksain lah. Sisa 4 menit lagi habis. Jadi buat pertemuan selanjutnya ingetin aja. Bapak mau bahas yang nomor 3. Gitu. Yang nomor 3 ini jawaban A-nya itu enggak kayak nomor 2. Jawaban A-nya enggak A sama dengan. Jawaban A-nya itu bisa kayak gini nih. A lebih dari berapa atau A kurang dari berapa. Misal contoh A lebih dari 3, A kurang dari min 2. Nah, bisa kayak gini jawabannya. Bisa juga kayak gini, A lebih dari 8 atau misalnya A kurang dari 8. Nah, jadi jawabannya itu pertidaksamaan gitu ya. Bisa juga kayak gini, bisa. Misal ini mah misal. Jadi bukan A sama dengan, tapi pakainya lebih dari kurang dari. Itu buat yang nomor 3 ya. Hint-nya gitu ya. Spoilernya kayak gitu. Nanti kita bahas nomor 3 di pertemuan selanjutnya, oke? Dan pertemuan selanjutnya di matematika wajib itu kita bakal bahas SPD VKK. Kalau yang ini kan SPD VLK. Sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Selanjutnya itu sistem persamaan dua variabel kuadrat gitu. Jadi kurva ketemu kurva kayak gitu. Nah, oke. Sip lah. Gak ada pertanyaan? Kita cukupkan saja ya. Pembelajaran hari ini. Oh iya, foto. Oh, kenapa lupa terus? Oke, foto ini keren nih. Ya, boleh buka kameranya. Atau berikan reaksi. Ya, Nisrina, Zahra, Abil. Ini keren banget ya tabel ya. Bapak kayak terinspirasi sama tabel. Apa nanti kalau misalnya langkahnya banyak, bikin tabel aja ya. Langkah ini, langkah gini. Biar terorganisir gitu pikiran kitanya. Pas dibikin tabel, wah cerah banget ya. Oke. 1, 2, 3. Sebenarnya gantungan di belakang sedikit mengganggu ya. Gak apa-apa lah. Let's go. Terima kasih semuanya. Ya, kita cukupkan saja pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, sama-sama.